Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Edo, co-founder dari Nyetirku.id. Kali ini saya ingin menyampaikan rekaman presentasi saya dalam webinar cara mengembangkan dan mengontrol bisnis dengan sistem dan pencatatan pelaporan yang baik yang diselenggarakan oleh komunitas BBB Indonesia pada tanggal 27 Juni 2021. Selamat menyaksikan. Udah bisa lihat screen saya ya. Bisa lihat screen saya ya. Oke, jadi pasti kayak tadi pengantarnya gimana kita ngontrol bisnis dari jauh. Ya aku belum bisa lihat chat ya. Jadi oke. Jadi gimana cara kita ngontrol bisnis dari jauh? Apa mungkin? Jawabannya mungkin, asalkan kita terus belajar cara ngaturnya seperti apa gitu ya. Terus ini sekilas profil saya. Jadi saya 2014 saya coba build usaha di photo booth experience. Jadi mungkin kalau dilihat di wedding, acara nikahan, lalu di acara product launching, ya kan, serah terima jabatan dan macam-macam gitu ya di corporate, itu sudah dari 2014 saat sebelum pandemi. Jadi saya melakukan hampir 30 event per bulan di sebelum pandemi. Lalu persis setelah pandemi 2020 kemarin, panggung hilang semua. Jadi ya collapse saya bisa bilang usaha foto booth saya ini. Jadi dan alhamdulillah 2021 ini insya Allah kita lihat rebound karena kita sudah mulai bersahabat sama COVID ini. Gitu. Jadi yang berikutnya akhirnya karena COVID itu juga, akhirnya saya coba rebound back gimana caranya saya bisa pivot. Jadi di 2020 saya coba utilisasi apa aja sih yang bisa saya kembangkan dari usaha foto booth saya yang gagal itu ya kemarin gara-gara pandemi. Jadi kursus mobil ini saya buka dan sekarang saya lebih dari 15 klien per hari ngajar di kursus mobil Nyetirku ini. Dan sekarang saya ada di Singapura. Lalu saya langsung masuk ke sini. Sebentar saya coba, aku coba tutup dulu karena mau hujan. Maaf ya Om Ayu, sebentar 5 menit saya coba tutup dulu sebentar. Tirainya kebuka soalnya. Boleh ngomong. Yap, soalnya mulai hujan. Terus saya coba lanjut lagi. Jadi gimana cara mengontrol bisnis dari jauh? Sebenarnya kuncinya adalah dari kita on premise atau dari kita Excel menggunakan Microsoft, kita coba pindah ke yang basisnya cloud. Di sini saya mau tekankan cloud ini bukan kesannya memang mahal, berbayar gitu kan, pakai langganan dan lain sebagainya. Cuman itu nggak sepenuhnya benar. Jadi di sini saya coba sharing apa aja sih yang saya pakai untuk ngontrol bisnis, pelaporan lain sebagainya dari jarak jauh gitu ya. Sekarang ini kayaknya saya bisa lihat chattingnya nggak ya? Saya mau coba tebak logo software, tools atau aplikasi berbasis cloud yang saya pakai. Kita coba main tebak-tebakan. Bisa nggak ya Om Ayu? Ya mungkin bisa diketik di chat room. Apa saya bisa lihat ya? Oke. Sip. Om. Coba main ya di buka tebak logo ya, softwarenya. Boleh nanti silakan ketik di chat room aja. Kalau ini di chat room, nanti mungkin saya nanti milihnya random. Insya Allah kalau di Surabaya saya bisa kasih untuk satu yang beruntung, nanti saya bisa kasih voucher ini kali ya, gratis kursus nyetir kali ya. Oh iya ya. Kalau di Surabaya nggak ada ongkirnya karena bukan barang. Nanti coba di akhir acara kita pilih random. Kalau memang di Surabaya saya bisa kasih satu paket kursus nyetir mobil kalau belum bisa nyetir atau bisa dikasih ke putra-putrinya. Mungkin gitu ya. Jadi sebelum kita tebak-tebakan, saya mau sharing ini nanti software, tools, atau aplikasi ini nanti saya coba breakdown berdasarkan fungsinya dalam usaha. Jadi kalau yang pertama, ini ada di fungsi komunikasi. Lalu yang kedua di fungsi marketing. Lalu berikutnya di fungsi operation atau sales. Lalu berikutnya ada di fungsi finance. Dan yang terakhir di fungsi
di fungsi eksekutif. Kita mulai dari fungsi komunikasi dulu. Saya cuma tampilin logonya. Kira-kira ini aplikasi apa? Monggo yang bisa chat mungkin chat, yang bisa ngomong langsung mungkin bisa ngobrol. Telegram, WhatsApp bisnis, sama WhatsApp dan Telegram. Wah, ronde pertama ini masih test drive ya, Tante ya. Ini masih test drive nih. Betul semua. Ini WhatsApp biasa, WhatsApp persona, WhatsApp bisnis sama Telegram di fungsi komunikasi. Ya, Om Edo mungkin Om Edo mungkin biar lebih ini kita tampil apa untuk yang jawab cepat-cepatan di kolom chat aja Om. Gitu ya. Jangan ya. Nah, ini banyak nih, nanti kita pilih yang beruntung aja gimana nih? Iya, jadi di kolom chat interaksinya kan kelihatan nih yang nyimak siapa kan. Ya. Jadi yang yang cepat dan benar ya itu yang Om nanti bisa pilih nanti yang dapat voucher siapa. Boleh nah, siap boleh. Semoga di Surabaya juga ya. Lanjutnya nih, waduh ini kayaknya kalau di marketing wah lumayan banyak. Marketing ini ada mana aja, kayak yang bawa 3 lambang itu nggak usah dijawab ya. Facebook, Instagram saya jawab sendiri aja. Facebook, Instagram, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, yang lainnya apa itu? Nah, yang lainnya apa? Ya, oke, Blibli. Aku pasang Blibli nggak ya? Oh, belum. Ya. Jangan yang Tokopedia, jangan yang e-commerce. Ibu Tante. Oh, coba yang oke. Mantap. Sudah khatam semua, Om Ayu. Saya harusnya nggak usah sharing ini. Sudah pakai semua harusnya. Oke, yang lain punyanya Google, jawaban yang bagus, Om Wahyu. Om bagus. Semuanya punya Google. Saya pindah lagi ya ke operation atau sales. Nah, mantap, Om Tantawi. Ya, betul. Untuk yang marketing ini ya di operation sales nih. Memang Google semua. Nah, tapi ada yang ini nggak nih? Kalender, sheet. Ya, satu lagi ya, yo. Yang satu lagi yang warna bawah, yang warna ungu nih. Oke, menarik. Lalu, terima kasih Om Tantowi Yahya. Saya langsung masuk ke finance. Saya rasa sih finance hampir sama kayak operation dan sales. Saya nggak perlu ini ya, nggak perlu sebutin. Basicnya sih ya bank sama ada Google Form sama Google Sheet gitu ya. Gimana nih? Yap, betul. Tante Bluder Cinta, betul. Nah, ini yang terakhir nih kayaknya pemenangnya dari yang sini nih. Di level eksekutif, saya coba bagi level eksekutif, artinya eksekutif ini kita sebagai owner ya. Apa sih yang tools yang harus yang saya pakai selama ini gitu. Ini hebat kalau bisa jawab nih. Berarti saya nggak perlu lagi perpanjang nih ngobrolnya nih ke depan nih. Ada yang tahu nggak ya ini? Apps apa atau tools apa ini yang saya pakai di fungsi eksekutif? Mungkin secara apps-nya mungkin banyak, tapi secara fungsinya dia itu mencatat aja untuk ide-ide kita. Kayaknya belum ada yang coba nebak ya, tapi saya coba jawab aja. Jadi fungsi eksekutif yang saya encourage untuk teman-teman bisa pakai adalah fungsi notes. Yang ini saya pakai adalah ini salah satunya aja. Ini yap, betul. Jadi ini notes lebih tepatnya. Jadi nanti Evernote. Yang ini contohnya ini aplikasinya Evernote. Saya coba tulis aja ya. Ya, ini adalah sebenarnya sama kayak Samsung Note di iPhone apa ya? iPhone itu Notes gitu ya. Cuman yang saya encourage untuk pakai Evernote ini. Nanti jadi ini adalah aplikasi logo software yang saya pakai untuk mengontrol bisnis saya di Jawa Timur. Dan nanti ke depannya, insya Allah 15 menit ke depan, kita akan coba sharing. Monggo kalau ada tanya, langsung aja tanya. Mungkin chat atau bisa ngobrol langsung, mungkin langsung bisa unmute, mungkin ya Om Ayu ya. Nanti bisa langsung tanya jawab di dalam. Monggo. Mungkin untuk sesi tanya jawab, Om Edo di pemateri sebelumnya
biar jalan dulu. Tapi kalau semisal yang tanya bisa di kolom chat Om. Jadi nanti kita kumpulin semuanya, kita baca di kolom chat kita. Biar nggak ganggu nanti malah kacau nantinya. Oke, sip. Oke, aku tutup chatku ya. Jadi persis nanti aku akan coba sharing 15 menit ke depan apa aja fungsi-fungsi dari aplikasi ini untuk kita ngontrol atau pelaporan dari jarak jauh gitu ya. Nah, ini aku langsung aja masuk di fungsi eksekutif. Yang aku pasang adalah notes ya, aplikasi notes. Karena fungsi eksekutif itu kadang nggak tahu ya, teman-teman juga kayak saya juga ya. Gimana kadang-kadang tuh kalau malam gini sambil ngopi-ngopi gitu ya, ide itu gimana-mana di kepala. Besoknya itu kadang-kadang wis ambiar, yang dipikirin tadi malam itu sudah lupa semuanya. Jadi banyak sekali ide-ide kita kadang ngawang tapi tidak diterjemahkan dalam tulisan, yang akhirnya itu nanti ngawang-ngawang sendiri, akhirnya hilang. Itu sayang banget untuk kita nggak tangkap atau kita nggak rekam. Jadi yang di sini yang mungkin dulu kita selalu pakai catatan, pakai buku apa ya, buku saku gitu ya, buku note lain sebagainya. Sekarang saya encourage, saya coba bangun kita moving ke digital, ke notes yang digital, karena handphone pasti nempel di kita ya. Mungkin buku catatan bisa carry, tapi kalau notes ini harusnya ada di handphone kita ya sepanjang waktu gitu ya. Dan kenapa saya encourage untuk Evernote ini? Evernote ini dia kelebihannya dia bisa, kalau yang gratis itu dia bisa synchronize 2 devices. Jadi kalau yang saya lakukan itu adalah di handphone 1 sama di laptop 1 yang synchronize, ada 2 ini. Kenapa sih? Kadang habit kita, jadi ini habit kita sendiri ya teman-teman. Jadi kadang-kadang fungsi yang pertama yang susah sebagai eksekutif atau owner adalah mencatat semua yang ada di pikiran. Kita tulis. Sekarang apa ya? Kita ketik ya. Tapi itu masih nulis ya. Kita tulis semuanya. Habit yang itu yang nomor pertama yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua, kadang yang paling susah membaca yang kita tulis, teman-teman. Kadang-kadang Om Bayu nggak tahu ya, Om Bayu juga merasakan. Kadang-kadang kita tuh nulis catatan wakeh gitu ya, banyak. Bulan depan kita baca ini kadang-kadang nggak paham kita nulis apa, karena bacanya jauh 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Jadi saya encourage benar-benar apa yang kita tulis tuh kita juga coba baca, kita coba pikirin, oh iya ya tadi malam kita coba lihat ini dan sebagainya gitu. Jadi itu yang saya coba encourage dari fungsi eksekutif, yang menurut saya paling penting adalah notes ini. Jadi apapun kita bisa rekam di catatan kita, jangan sampai nguap lah ide-ide kita, karena kadang-kadang ide-ide kita saat ngopi malam-malam itu atau kita nggak bisa tidur, wah ini momen saya tuh ini, malam mau tidur, antara mau masuk tidur sama masih melek ini, wah itu kadang-kadang banyak ide di kepala, tulis, besok paginya kita baru coba lihat, apa sih yang kira-kira bisa masuk di kepala. Jadi itu. Berarti gini Om, catatannya, kalau dulu sih saya sebenarnya udah punya prinsip gini. Tulis yang Anda pikirkan, kerjakan yang Anda tulis, kayak gitu. Persis. Betul gitu sekali. Ya. Paling mudahnya gitu ya. Jadi tulis apa yang akan Anda kerjakan apa yang sudah Anda tulis. Betul. Nah, setuju. Jadi sebagai fungsi pengusaha ya, ini yang penting, karena kadang kita pintar nulis, pintar nyatat, pintar ide ya, ngawang kemana-mana bisnisnya ya, berkembang mana-mana, tapi lupa besoknya yakin. Gitu sih Om Ayu. Jadi minggu depannya pasti akan itu concern dari fungsi eksekutif yang sekarang. Gitu ya. Terus aku coba lanjut lagi dari fungsi eksekutif ini, dari fungsi komunikasi. Jadi kalau fungsi komunikasi ini saya coba bagi ada 2 fungsinya. Saya bagi berdasarkan fungsi, saya bagi jadi yang pertama fungsi eksternal ke klien, sama internal ke karyawan atau ke internal produksi mungkin ya, ke teman-teman atau tim yang lain di internal perusahaan atau usaha. Kenapa saya coba breakdown 2? Karena menurut saya Telegram ini sangat seamless, Nah, udah nyala lagi ya. Jadi ya. Jadi eksternal saya pasti pakai WhatsApp, karena WhatsApp ini sangat nomor 1 aplikasi chatting di Indonesia.
Tapi internal saya pakai Telegram. Kenapa? Karena Telegram ini seamless, lebih mudah kita untuk kerja sama tim internal kita, teman-teman. Jadi contoh, karena apa? Karena kalau WhatsApp dia integrate atau aktifnya pakai nomor WA-nya. Kalau Telegram berdasarkan akun. Jadi nggak harus WhatsApp-nya itu nyala. Jadi dan bisa banyak dibuka. Jadi akun saya nih, Telegram saya bisa buka di handphone, saya bisa buka di laptop, saya bisa buka di laptop saya yang satunya, saya bisa buka di handphonenya istri saya bisa buka di handphonenya temannya istri saya gitu ya, contohnya ke sana. Jadi Telegram sangat seamless untuk dipakai seperti itu, khususnya untuk internal. Dan di Telegram lebih gampang karena dia bisa nyimpan filenya lebih banyak. Jadi saya sangat encourage untuk coba memaksimalkan Telegram untuk bisnis khusus teman-teman semuanya. Kalau WhatsApp saya rasa nggak perlu panjang lebar, WhatsApp benar-benar eksternal. Encourage juga fitur-fitur kecil-kecil dari WhatsApp for Business. Greetings, kadang-kadang jam buka tutupnya harus encourage juga, sama yang kadang-kadang kita lupa adalah fungsi katalog di WhatsApp for Business. Kurasa itu nanti ada sesi berikutnya sama Om Wahyu ya, sama yang lebih pengalaman lainnya. Tapi saya encourage bahwa kalau saya sih internal kurangi sama WhatsApp. Kadang nggak seamless, nggak bisa dibuka di banyak tempat. Kadang-kadang yang penting-penting tuh kadang nggak lagi sama handphone, saya lagi laptop agak kerja, Telegram bisa cepat notifnya keluar. Seperti itu. Itu jadi yang di konsep fungsi komunikasi. Saya coba lanjut lagi. Di fungsi berikutnya adalah fungsi marketing. Jadi fungsi marketing yang saya pakai ada 3 tadi. Google Drive tentu aja fungsinya kita bisa sharing dokumen dan file, konten, banner, e-banner, e-flyer, semuanya ada di Google Drive. Tapi yang saya juga mau encourage adalah di Google Business-ku sama Google Ads. Jadi pengalaman saya di khusus mobil, nggak tahu ya, menurut saya Om Wahyu ya, Google Business-ku ini memecahkan masalah untuk kita para UKM yang nggak harus membuat website atau blog tersendiri yang mungkin uang satu hal ya, tapi seamless-nya, simpelnya Google Business itu kayaknya sekarang lebih relevan daripada kita bikin website. Di jenis-jenis tertentu ya, jenis-jenis tertentu. Khususnya kayak jasa itu lebih bisa dipakai di Google Business-ku rather than budget investmentnya masuk ke pembuatan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi memang ada macam-macam sektornya beda-beda. Ya, terus, terutama yang ini, terutama yang punya tempat ya. Google My Business sangat bagus sekali. Jadi orang kan nyari apapun itu di HP kadang-kadang. Itu ada sih beberapa teman itu yang kebetulan kenal juga, itu malah bantu ada teman kami itu bantu UKM yang semacam kayak tambal ban kayak gitu Om ya, kan kalau di Surabaya atau Jawa Timur itu banyak nih tambal ban itu mereka kurang tahu, kurang update. Nah, saya ada beberapa teman tuh dengan sukarela dia bantuin nitik di Google My Business-nya dia bikinkan. Nah, saat orang pencarian tambal ban gitu, wah ini sangat-sangat. Jadi berbaginya dia tuh kayak gitu Om. Benar. Jadi ini memang artinya secara pelaporan sama cara pengurusan bisnis ya, bahkan tambal ban persis Om Wahyu itu kan masalah kita ya. Masalah kalau kita tiba-tiba bocor di jalan, kita kalau nyurung ke depan apa putar balik gitu ya Om ya. Ini kan yang kita lakukan dulu seperti itu ya. Ini tempel bannya di depan apa di belakang paling dekat gitu ya. Tapi dengan Google Business-ku ini luar biasa, dan saya juga khusus mobil itu sangat luar biasa. Google Search ini khususnya Google Business-ku karena Google itu entah ya, ada lokal bisnis. Jadi dia selalu merefer yang ada di area yang titik kita berada di situ Om Wahyu. Jadi belum tentu yang besar yang akan tertangkap di Google saat misalnya kita cari, contohnya di usaha saya ya Om Wahyu ya, khusus mobil Surabaya gitu ya. Kalau dia lokasinya di area dekat-dekat kantor saya situ, dia akan merefer yang ada di paling dekat keluar. Nggak harus yang paling besar yang akan kelihatan di Google Business-ku atau Google Search. Itu yang mungkin ada ilmunya sendiri, aku harus ikut dari Om Wahyu nanti ya, dari teman-teman BBB. Itu yang Google Business-ku.
Terus berikutnya adalah yang kurasa penting untuk encourage adalah Google Ads. Google Ads ini juga solusi untuk kita yang budgetnya terbatas untuk iklan. Baik ada di sektor-sektor tertentu memang saya akui. Khususnya kalau misalnya saya lebih fokusnya di khusus mobil. Khusus mobil itu Google Ads dengan komponen model bisnis pay per click yang sangat membantu untuk budgeting di marketing saya. Jadi kita nggak akan dicas sama Google kalau nggak ada orang yang ngeklik iklannya kita. Tapi iklannya kita itu bisa keluar di Google Search. Contohnya adalah khusus mobil saya. Kalau orang nge-search khusus mobil Surabaya, itu keluar iklan saya di nomor berapa misalnya gitu ya. Tapi itu Google masih belum ngecas. Once kalau ada orang yang klik itu baru kita dicas. Dan itu sangat murah. Kurasa Om Ayu per kliknya mungkin sekitar ratusan rupiah mungkin kalau saya nggak salah. Dan itu benar-benar kita bisa kontrol dari handphone. Kita mau stop iklannya kapan, terus kita bisa dapetin trafficnya itu hari apa kita paling ramai, itu kita bisa atur sedemikian rupa di Google Ads. Dan jadi anytime kita bisa lihat, oh ini lagi ramainya hari apa gitu, kita bisa lihat langsung dari aplikasinya Google Ads ini. Ini sangat menarik untuk beberapa sektor usaha yang kira-kira memang membutuhkan AdSense di Google Search. Dan mereka tarik biayanya juga pay per click. As long as mereka nggak ngeklik kita nih orang, budget kita tetap jalan, tapi impresinya tetap akan keluar dari Google Search itu sendiri. Jadi ini untuk konsep di fungsi marketing yang saya pakai secara aplikasi dan software gitu ya. Dan kita bisa kontrol dari jauh karena memang ya saya nggak butuh tim marketing di Jawa Timur, di Surabaya, semua all control by software ini. Jadi full saya pakai Google Ads untuk Google, Instagram sama Facebook ya. Ya itu kita nggak usah bahas lebih jauh ya, itu udah otomatis bisa dipakai di fungsi marketing. Tapi ini ya, kalau di bisnisku sama di ads yang kadang ya, gitu. Yang saya tahu sendiri dari tim Google itu punya program Om. Nah, buat teman-teman UKM itu udah dari tahun 2018 tuh mereka udah ada program yang dimana membantu teman-teman UKM untuk istilahnya memahami digital. Nah itu programnya Gapura Digital. Juga pelatihannya tentang ya sama tentang Google My Business kayak gini. Nah nanti bisa searching aja di Google pelatihan untuk Jawa Timur di mana kayak apa. Itu masih berlangsung kok Om, saya kira. Menarik bisa dibuat lagi. Ini gini Om, ini takutnya saya nggak maksimal karena dari headset saya kan agak bermasalah. Ini nanti mungkin moderator juga diimbangi sama Mas Bagus. Ini biar enak. Bagus, monitor Mas Bagus. Ini sudah clear kok, nggak apa-apa. Kita sambil lanjut aja, nggak apa-apa Pak Om Ayu. Oke, nggak apa-apa ya nanti. Lanjut aja, nggak masalah. Kita hajar aja dulu. Jadi nggak apa-apa. Lanjut ya, aku lanjut ya Om Ayu ya. Nggak apa-apa. Oke. Siap Mas Ayu. Siap, nggak apa-apa Om Bagus. Nah, ini ada Mas Bagus nih, biar nanti ngimbangin untuk sama Mas Edo. Sip. Oke ya, oke yuk. Sip. Aku lanjut. Jadi ini. Om. Ya, aku tak lanjut ya. Jadi ini memang fungsi marketingnya di sini. Aku encourage di Google Ads sama Google Businessku yang harus kita pakai gitu ya. Walaupun memang kadang nggak rame. Sama satu yang harus dipikir ulang sama teman-teman adalah gimana kita mempercantik Google Business-nya kita. Oke, cuman buka Google Businessku, ada poinnya di Google. Tapi kita kalau nggak percantik itu dengan review yang berkesinambungan gitu ya, itu juga harus dipikirkan nantinya seperti apa. Jadi jangan sampai reviewnya bintang 5 tapi cuman ada terakhir 1 tahun yang lalu. Itu harus kita maintain juga di proses review di Google bisnisnya kita. Dan kalau dia ada yang reviewnya jelek, itu juga harus follow up lebih lanjut. Itu yang untuk fungsi marketing. Aku coba masuk lagi di operation sama sales. Jadi di sini aku encourage ada Google Calendar, Google Sheet, sama Google Form. Ya, jadi kurasa kita ini memang terkait kultur. Jadi yang kultur kita kerja yang memang harus mencoba berubah menjadi digital, artinya masuk ke cloud adalah menggunakan platform-platform yang gratis yang basisnya
cloud di atas. Yang saya maksud adalah contohnya sini seperti sales sama operation. Contoh dari sales adalah tiap deal yang masuk di khusus mobil saya itu wajib admin harus input di Google Form. Jadi Google Form itu juga bisa dari handphone, dari laptop. Yang masuk itu nanti bisa di-convert langsung, dia bisa ditarik pakai Google Spreadsheet kan ya. Jadi Google Spreadsheet langsung data yang Excel, yang dia nggak perlu buka Excel gitu. Jadi pintunya artinya kita nggak harus online dari Google Sheet, si admin kita nggak harus online dari Google Sheet terus selama jam kerja, dia cukup pakai Google Form untuk penginputannya. Jadi mungkin awalnya kita akan coba rubah sedikit data-data yang masuk di Google Sheet, kadang ada errornya sedikit, tapi saya coba encourage untuk penginputan data-data operation, sales, maupun nanti di finance ya, itu mulailah dengan mengutilize si Google Form ini yang nantinya bisa ditarik dari Google Sheets. Yang akhirnya dari Google Sheets nanti bisa diolah persis, harusnya fungsinya sama Google Microsoft Excel gitu ya. Dan yang terakhir di fungsi operasi sama sales ada Google Calendar. Saya juga termasuk orang yang teledor dalam waktu. Jadi kadang lupa ya, bahkan kadang ulang tahun istri saya dari nikah 5 tahun, 4 kali saya lupa ulang tahun istri saya. Jadi Google Calendar ini adalah solusi untuk masalah saya untuk ingat-ingat hal-hal tertentu. Tapi yang saya encourage dari Google Calendar adalah untuk memberikan, kalau saya lakukan ya, saya put target-target atau deadline-deadline yang kira-kira saya harus masuk. Dan saya nggak perlu masuk itu tiap hari. Contohnya adalah laporan keuangan. Jadi saya utilize Google Calendar untuk saya misalnya tiap jam berapa, hari apa, misalnya gitu ya, itu saya cek finance, keuangan, cash flow-nya masuk. Jadi dari Google Calendar kita komit terkait effort time yang kita punya dalam 1 hari atau dalam 1 bulan. Khususnya di fungsi Bapak Ibu, saya yakin Bu, Ibu akan ngurusin semua, teman-teman ngurusin semua itu bisnis sebagai owner, sebagai marketing, sebagai sales, sebagai operation gitu ya. Nah, Google Calendar sangat membantu saya untuk bisa manage waktu saya dan ngatur waktu saya kapan di mana. Jadi kita jangan, akhirnya kalau tanpa Google Calendar yang terjadi sama saya adalah kadang saya itu galau untuk melihat misalnya klik BCA saya misalnya gitu ya. Saldo saya tiap random banget kadang-kadang, oh ini ngecek saldo gitu ya. Oh, hari ini itu udah masuk berapa omsetnya gitu ya. Random, padahal waktu ini nih itu sudah kadang-kadang fokusnya teman-teman kemana, tiba-tiba pengen ngecek saldo gitu ya. Google Calendar yang saya pakai, saya benar-benar kasih waktu buat saya sendiri, kapan saya ngecek saldo, kapan saya ngecek cash flow, kapan saya mau ngecek hal-hal yang lain lewat Google Calendar. Khususnya meeting sama siapa mungkin ya, itu Google Calendar sangat kebantu untuk proses operation sama sales. Lalu yang berikutnya juga Google Calendar ini juga kita minta tim kita untuk mensubmit Google Calendar-nya mereka, kegiatan mereka ke kita, ke CC ke kita. Jadi setelah kita melakukan itu ya di kalendernya kita sendiri sebagai owner, kita juga minta teman-teman kita, tim kita di operasi sama sales juga nginput kalender Google-nya mereka dan CC ke kita. Jadi kita tahu kegiatan mereka yang mana aja. Jadi kita nggak perlu tanya satu-satu kegiatan sales kita kemana gitu ya, khususnya. Kalau saya lebih di operation ya, kalau saya pelatih saya udah tahu jadwalnya lewat Google Calendar saya. Jadi dari situ saya juga bisa lihat nih misalnya besok kok kamu nggak ada submit kegiatan apapun untuk besok gitu ya. Nah kita bisa kontrolnya dari situ. Jadi saya cuma mau lihat di Google Calendar saya di mana tim saya atau ya tim marketing, tim operation saya nginput kalender, dia besoknya ngapain, kegiatannya apa aja, itu saya bisa kontrol lewat Google Calendar. Yang pengalaman saya lakukan adalah saya selalu mengencourage tim saya adalah ini bukan untuk salah-salahan, dolek-dolek, cari-cari kesalahan teman-teman, karyawan saya, tapi fungsinya sini adalah kontrol karena saya juga nggak mau saya tiap hari nanyain kalian besok kemana, saya yakin kalian juga risih kan. Jadi ayo kita gabung lewat Google Calendar, di mana saya pun nggak perlu ngeriwui mereka kerja gitu. Oh, saya tahu mereka lagi kerjain ini, dan misalnya mereka belum masukin, saya juga bisa tanya, kalian lupa nginput
agenda kalian ke saya untuk minggu depan apa. Jadi ini yang harus di-encourage juga ke teman-teman untuk karyawannya atau timnya untuk bisa CC Google Calendar mereka juga ke kita. Dengan harapan kita bisa saling kontrol satu sama lain. Itu di operation sama sales. Kalau saya lanjut lagi, ini di finance, saya rasa finance sama aja seperti fungsi tadi Google Sheets sama Google Forms. Saya sangat mengutilize dua ini dan saya sangat sangat menghindari Microsoft Excel saat ini. Jadi saya sudah menggunakan Sheets, Google Sheets untuk sharing laporan keuangan dua usaha saya. Karena memang saya ada yang khusus mobil, khususnya saya ada sharing bisnis juga sama beberapa investor. Dan investor itu juga tentu aja mereka mau melihat secara real time laporan keuangan kita kan. Jadi full admin saya, finance saya juga dia apapun itu selalu input di Google Form dan Google Sheets-nya kita sharing ke stakeholder yang ada di usaha tersebut. Ini yang membuat kita bisa mengontrol dari jarak jauh ya, khususnya di keuangan. Jadi di mana kita bisa lihat secara real time nih cash flow, kas masuk, kas keluarnya dari Google Sheet yang kita bisa pantau lewat handphone. Jadi saya juga ada Google Sheet juga di handphone yang ya semuanya ada laporan keuangan di semua bisnis saya ada di handphone semuanya. Dan gimana cara ngeceknya ya saya tinggal main ini aja kan kita tahu bisnis kita sendiri ya. Jadi contohnya masa dalam sehari tidak ada kas masuk yang terekam di Google Sheet. Nah, saat itu juga saya langsung cek tim finance saya ini apakah benar nggak ada pemasukan sama sekali hari ini. Seperti itu. Atau ada alarm juga secara laporan keuangannya kalau terjadi salah input itu juga kita bisa saling kontrol lewat Google Sheets yang sudah kita buat sedemikian rupa. Jadi ini adalah fungsi finance. Jadi saya nggak harus tuh tim finance-nya buka Google Sheets 24 jam kalau selama jam kerja. Utilize lah Google Form untuk penginputannya. Jadi kalau memang poin-poin tertentu bisa utilize Google Form untuk menginputnya. Mengolahnya adalah di Google Sheets tetap, tapi kalau inputnya ada pilihan di Google Form di mana bisa input nggak harus online 24 jam di laptop Google Sheet-nya keluar. Dan kita juga bisa atur kan siapa yang bisa edit dan siapa yang bisa nge-view aja laporan kita di Google Spreadsheet atau di Google Sheet ini. Ini untuk yang di finance teman-teman. Jadi itu semua adalah poin-poin yang kadang kita sedikit punya tantangan untuk merubah habit itu, tapi saya yakin nggak ada hal yang bisa berubah dengan cepat. Kita harus pelan-pelan, step by step, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang kita coba berubah ke sana, kita coba ikuti zaman yang sudah ada, karena ya kita harus coba melihat ke depannya akan seperti apa. Future work environment akan seperti apa. Arahnya akan ke sana, teman-teman. Jangankan nanti kita punya tim yang masa depan yang sekarang masih sekolah-sekolah. Bahkan saya aja sendiri sekarang kadang sudah merasa nggak perlu lagi gitu masuk kantor. Dan untuk sharing aja, khusus mobil saya sama foto booth saya semuanya saya bikin work from home, remote working. Jadi mau di mana aja silakan, standby, Google Sheet di input, Google Form di input, Google Calendar di input, saya tinggal kontrol dari jauh dari sini gitu. Jadi itu yang saya kerjain sama saya lakukan untuk kontrol bisnis dari jarak jauh. Dan itu aja dari saya. Nah, saya cuma mau kutip aja dari ini stand up comedian yang nggak lucu juga, tapi dia poin-poinnya juga ada beberapa saya ikuti yang ini menarik gitu ya. Nanti boleh cari. Jadi yang dia sampaikan adalah dalam berkarya atau dalam usaha adalah menjadi sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Lengkapnya kita bisa lihat nanti di YouTube-nya Panji ya. Ini keyword-nya, nanti kita lihat kenapa sih maksudnya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Sekian dari saya, Om Ayu atau Om Bagus, monggo saya pindah kontrolnya ke
om-om sekalian. Oke. Siap. Oke. Om Bagus mungkin? Ya, saya tambahin dikit atau tanya dikit nih ke Om Edo. Halo Om. Bagus. Apa kabar? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Ya Om, terakhir. Lama kita tak bersuan. Om, 2 tahun lebih berarti. 2 tahun. Om mau tanya dari sisi fungsi kontrol teman-teman di tim ya. Ini saya lihat soalnya menarik ini. Ini kayaknya memang ke depan bakalan lebih banyak dipakai yang konteksnya seperti ini. Ya. Dan saya juga harus belajar banyak nih. Kayaknya saya harus bikin kayak gini juga. Om kontrol ke tim, itu apakah kita bisa istilahnya apa ya? Kita melepas 100% kita tinggal atau tetap kita menyediakan satu orang sebagai kontrol di cabang-cabang kita, orang kepercayaan kita lah gitu. Dan gimana cara kita mengecek performance dari tim ini? Apakah hanya berdasarkan dari pokoknya tiap bulan saya target masuk omset sekian, udah berarti lu performance atau seperti apa gitu? Oke. Menarik pertanyaan. Kalau saya tangkap adalah yang pertama pertanyaan Om Bagus, apakah kita perlu ada orang kepercayaan di cabang kita gitu ya, Om Bagus ya? Jawabannya memang sangat relatif. Tapi kalau menurut saya kalau yang terpercaya iya, khususnya mungkin di ini ya, di finance. Kalau ada cost center-nya di cabang itu, paling nggak kita harus ada satu karyawan gitu ya yang kita percaya bisa make sure itu cash flow-nya benar. Karena memang kalau kita by remote untuk yang kontrol finance itu memang agak menantang ya Om ya. Kita hire orang terkait, tapi kurasa sekarang juga sudah mulai nggak relevan karena aku juga kurang tahu ya Om Ayu, apakah secara bisnisnya memang masih cash? 70% transaksinya masih cash kah? Atau kalau kita mau coba lihat lagi lebih dalam, jangan-jangan kita cuma khawatir aja kalau kita lihat secara data ya, usaha kita mungkin bisa dilihat lagi. Berapa persen cash-nya, berapa persen yang cashless-nya, yang online gitu ya, bayarnya lewat transfer dan lain sebagainya. Kok kurasa kalau sudah mungkin di 80% sudah cashless, sudah transfer lah lain sebagainya, kurasa kok sudah nggak terlalu relevan kita taruh orang kepercayaan di cabang untuk maintain hal-hal yang strategis kayak gini. Jadi operation sama sales aja tuh yang gerak di cabang. Menurut aku sih gitu sih. Oh bagus. Ya kalau bisnisnya online memang ya boleh dibilang lebih dari 90. Kalau ya, online ya bisnisnya. Kalau menurut saya sih untuk operasi, jadi kayak concern kita di operation sama sales ya. Kurasa operation sama sales tidak perlu ada tim di cabang itu mungkin ya kalau saya nangkep concern-nya. Jadi operation sama sales kita bisa full remote dari mana aja sih kalau saya lihat. Dia tinggal bikin report dan kita tentukan juga KPI-nya apa. Contohnya kayak gitu. Jadi saya mungkin bisa mungkin nanti saya bisa sharing beberapa contoh yang report saya mungkin ya. Om Bagus ya, bisa aku screenshot aja. Aku screenshot secara laporan operasinya seperti apa dan salesnya seperti apa. Ya, mungkin kalau boleh ada contoh yang kayak Google Form-nya atau yang remote tadi, nggak apa-apa di share screen aja, kan nggak usah penuh-penuh aja, yang penting kita kayak gini minimal kayak gitu aja, nggak apa, sambil dipersiapkan aja dulu. Coba iya, menarik. Sambil nyiapin boleh tanya, berarti dari sisi operation itu timnya Om Edo itu ya sama ya, remote semua ya, jadi nggak ketemu langsung atau apa, cuma remote juga. Yang penting Om Edo ini mengetahui secara hasil ya. Benar, saya kontrol full semuanya di terserah mereka. Oke, jadi benar. Tapi artinya aku harus punya guidance juga. Contohnya misalnya di operation, aku coba ngomongnya di kursus mobil ya. Tim adminku itu seperti apa guidance-nya yang dia lakukan sekarang. Dan misal dia sekarang apa ya? Karena harusnya ya mungkin sektor saya sangat spesifik ya di kursus mobil. Tapi yang saya lakukan adalah hampir semua FAQ-nya, frequently asked question-nya tuh sudah ada semua nih, Om Bayu. Jarang sekali ada masalah yang di luar, jarang terjadi banyak pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya.
Om Wahyu ya. Contohnya misalnya harganya berapa, terus lokasinya di mana, ada diskon enggak. Nah, ini juga harus kita siapkan Om Wahyu. Pertanyaan-pertanyaan ini yang kita coba guide tim kita di lapangan, misalnya di operation ya. Dan sometimes saya juga ngecek WhatsApp untuk eksternal kan Om Wahyu ya. Nah, kadang-kadang di tim admin saya itu, saya juga kadang buka WhatsApp webnya admin saya buka di sini. Di saya sini untuk random check. Apa yang sudah mereka lakukan itu sudah sesuai guidance yang saya bikin apa bukan. Seperti itu. Jadi kalau dari ini kan Om Edo kan lebih basic bisnisnya ke jasa Om ya. Teman-teman ini ada beberapa kan lebih mayoritas kan bisnisnya sudah ada produk ya, production lah ya, production. Nah ini kan menurut Om Edo sangat lebih mudah ada produk atau yang jasa Om. Terus apa yang perlu bersiapkan dari awal? Oke. Jadi kalau saya rasa produk, secara konsep operation ya, saya rasa nggak terlalu banyak juga variabelnya Om Wahyu ya. Jadi artinya guidance-nya sudah lengkap. Bisa kasih contoh nggak Om Wahyu? Contoh masalahnya langsung. Contohnya. Jadi gini. Contohnya langsung ya. Kita coba produksi ya. Kalau produksi misalnya keripik tempe gitu ya. Teman kan UKM kebanyakan produksi barang ya nggak jauh-jauh dari makanan minuman. Ya. Terus dia memang nggak notabene nggak stay harus berlama-lama di luar kota atau luar pulau. Mungkin ada kalanya dia harus nggak harus menempati di situ mungkin 2 minggu atau bahkan sampai 2 bulan dia harus pulang kampung semisal. Tapi kan jalan operasional bisnis kan nggak bisa berhenti seperti itu Bu Om. Jadi semisal dia ada hajatan atau apa di kampungnya dia harus pulang dulu. Sedangkan bisnisnya notabene di kota besar, misal di Surabaya, nah gitu, akan meninggalkan. Yang sebagai owner ya, sebagai owner kampung gitu ya. Terus. Jadi kira-kira tool apa, terus prepare yang perlu dipersiapkan apa aja Om dari awal. Itu sih ya. Untuk case-nya ya makanan mungkin keripik tempe kayak gitu. Dia di mana harus ada operasional, produksi, packing, pendistribusian kayak gitu. Oke. Kalau saya coba tanya juga, misalnya sebagai produsen tempe, misalnya keripik tempe ya, apa aja sih yang dilakukan sebagai owner kalau sedang ada di onsite? Mungkin ini fungsinya owner juga, yang dia harus jelas fungsi dia di situ, dia di onsite ini ngapain? Itu dulu yang mungkin di breakdown Om Wahyu. Paham ya? Kadang kita itu cuman khawatir aja mau keluar, waduh ini masuk tak stop gitu ya, cuman khawatir aja, cuman kita tidak dengan clear, kita belum clear banget sebenarnya fungsi kita di onsite itu tuh ngapain saat sedang misalnya tadi produsen keripik tempe ya, punya 5 karyawan misalnya ya, dia mau tinggal 2 minggu keluar kota. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dicari dulu aja sebenarnya apa yang sebenarnya maksudnya owner ini lakukan saat di onsite. Apakah memang dia harus nunggoi gitu ya bahasa Surabaya? Apa dia nunggoi terus karyawannya mereka bikin tempe kah? Atau seperti apa? Mungkin itu yang harus di clear dulu di awal Om Wahyu. Jadi kalau kurasa kontrol dari jauh untuk produsen seperti itu, kurasa fungsi kontrolnya seperti apa, lebih ke dikunci aja ininya berarti Om, performance produksinya mungkin kalau saya bisa tangkap. Jadi misalnya sehari gitu berapa bungkus dia bisa selesai produksi, mungkin kontrolnya dari situ. Karena kalau dia miss kan kita tinggal tanya kenapa misalnya targetnya 100 bungkus sebulan produksi gitu ya, sehari. Kalau dia sudah aktual laporannya 80, itu kayaknya kita harus lihat lagi kenapa mereka cuma menghasilkan produksi 80 bungkus sehari. Mungkin Om Wahyu. Aku masih belum dapat contoh realnya apa nih? Ya. Gini, berarti secara prinsip semua itu kita harus mengetahui item aja
yang kalau kita misal harus stay di lokasi yang kita kerjakan setiap harinya itu apa? Itu harus dalam bentuk kontrol, mungkin tulisan atau gambar kayak gitu ya. Yang ini didelegasikan ke staf atau karyawan kita. Nah, nanti ini dalam bentuk laporan, entah itu dalam bentuk tulisan, foto maupun bentuk tabel ya Om ya. Seperti itu ya. Persis benar. Jadi contohnya mungkin kalau ditinggal misalnya 2 minggu gitu ya, yang biasanya cuma laporan di foto tok gitu ya, di foto terus dikirim ke WhatsApp bosnya gitu ya. Coba dimulai dipindah ke inputnya pakai Google Form, lalu ownernya melihat pakai Google Sheet. Saya coba encourage ke sana. Jadi sehari produksi tempe-nya kulaknya berapa, menghasilkan berapa, diusahakan jangan lewat WhatsApp, kurangi pakai WhatsApp. Kenapa? Data di WhatsApp itu data mahal loh Om. Hasil produksi hari itu tuh data yang mahal loh buat para owner. Taman kadang kalau cuma di WhatsApp tok, itu datanya seweb tok gitu Mas, keluar tok. Jadi cuma tahu hari itu tok. Kalau di-encourage untuk masukin ke Google Form dan jadi Google Sheet, itu jadi data yang mahal. Kita bisa tahu, jangan-jangan tiap hari Kamis, produksinya menurun 20%. Kenapa? Nah, kalau nggak pakai Google Sheet itu nggak akan bisa termonitor, Mas. Nah, jadi hari Kamis ternyata turun 50% ininya produksinya. Kita bisa lihat nanti secara owner kan, oh Dino Kamis ini kenapa gitu ya? Ternyata hari Kamis itu bakul suppliernya Prei misalnya. Nah, ini kan nggak cuma laporan kan akhirnya kita bisa analisa bisnis kita lebih dalam. Bukan cuma akhirnya dari jarak jauh atau jarak dekat ya. Walaupun jarak dekat pun kita harus encourage itu tim kita operation dia input lewat Google Form dengan variabelnya ya misalnya supplier sama biasanya supplier sama produksi ya. Suppliernya dia kirim tanggal berapa, jam berapa. Kalau Google Sheet ini nggak perlu diinput jamnya ya. Google Form nggak perlu diinput jam loh. Google Sheet itu kita input dia ada timestamp-nya bahasanya ya. Timestamp-nya itu kita inputnya jam berapa sudah otomatis. Jadi dia nggak perlu kita input tanggal piro, jam berapa, nggak perlu. Nah dari sini nantinya nih kalau sisi supplier dan produsen, Mas bahkan bisa menganalisa lebih dalam nantinya, nggak cuma kontrol ya. Nanti owner bisa menganalisa supplier itu datangnya itu tiap hari jam berapa. Jangan-jangan nih karyawan kita tidak efisien, kerjanya kita suruh masuk jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Lah suppliernya ngirimnya jam 12 terus dalam 2 minggu. Lah ngapain karyawan kita? Akhirnya kan nggak efisien kan? Kita suruh datang, kita bayar karyawan kita jam 9 untuk produksi, lah suppliernya lo datangnya jam 12. Nah, lewat Google Form, lewat ini kita bisa kontrol bukan jarak jauh jarak dekat lagi ya. Secara bisnis analisanya kita bisa tangkap. Kita bisa bedah satu-satu. Khususnya ya di operation mungkin itu ya. Jadi supplier masuknya harus real time. Tapi ini journey Mas, ini perjalanan. Saya juga nggak bisa merubah tim saya langsung mereka masukin itu Google Form satu-satu. Kadang mereka awas yang penting kan ke input ya. Loh, tapi real time-nya mereka input tuh kunci kita untuk menganalisa usaha kita. Ya itu tadi contoh-contoh yang kadang kita lupa tuh tadi. Kita suruh masuk karyawan jam 9 sampai jam 5. Lah suppliernya lo ternyata kalau kita lihat datanya setelah kita suruh input real time, lo pakai supplier ini jam 2 siang. Ya, jadi bukan dari jauh dari dekat lagi malah. Kalau Google Sheet mungkin case yang sebenarnya gini Om Edo bergerak di bidang jasa dan saya sendiri juga sama sih mungkin karena bidang usaha ya. Saya sebenarnya kalau di ini garis besarnya sama, saya juga jasa. Saya pingin nih dari teman-teman yang nyimak lagi peserta mungkin yang produksi ya langsung dari apa yang jadi masalahnya apa kita coba bedah gitu ya. Kita kan nggak bisa mungkirin ya Om ya. Ada keperluan harus keluar kota, terus kita stop berhenti produksi sedangkan permintaan repeat ordernya lagi tinggi. Kan kita berhenti dulu kan nggak mungkin kalau teman-teman. Saya memberikan kesempatan nih teman-teman, monggo mungkin dari teman-teman yang Malang ada Mas Heru ini bisnis keripik ya yang luar biasa Mas, orderannya bagus juga. Terus dari Madiun juga ini ada Bluder Cinta. Mas Madiun bisa tanya-tanya langsung. Jadi case-case apa yang ingin ada gitu ya. kita bahas bersama.
Kebetulan kalau keluar kota harus pulang kampung itu apa yang perlu dipersiapkan? Monggo, nggak apa-apa. Saya buat teman-teman. Mas Wahyu. Ya, Pak Budi. Ya, mungkin bisa ditunjukkan dulu supaya teman-teman nggak bingung gitu ya, Kari. Contoh Google Form yang seperti apa gitu ya, yang real yang digunakan. Sementara ini mungkin terus tadi kan dikatakan bisa dikonekkan dengan Google Sheet. Nah, itu kira-kira seperti apa, jadi biar teman-teman UKM ini yang belum terbiasa dengan Google Form dan Google Sheet itu punya bayangan dulu gitu, Mas Bayu. Oke. Ya. Mantap. Konsennya Om Budi, makasih. Konsennya menarik. Saya coba sharing sedikit terkait, langsung saya sharing nggak apa-apa ya? Ya. Saya sharing sedikit sebentar. Jadi, nah ini adalah fungsi, bisa lihat screen saya sekarang Om Ayu? Sudah, lihat. Yap. Jadi ini adalah Telegram, aplikasi Telegram ya. Jadi di Telegram ini, itu saya ada kerjaan semuanya di dalam sini, dan ini contohnya yang tadi ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang admin saya harus jawab, semua pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawabannya sudah kita buat di sini, di Telegram. Jadi ibaratnya, misalnya contohnya ya, ini misalnya yang ini saya bisa blok, ketahuan, bisa lihat yang saya blok ini. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, kalau sama pengurusan SIM-nya berapa jadinya harganya. Ini dari Telegram yang sudah seamless ke semua device yang saya pakai, itu udah tinggal di copy paste aja lewat Telegram. Kalau di WhatsApp kan, karena kita sering WhatsAppan sama tim kita ya, itu kan chatnya numpuk-numpuk. Nah, kalau di Telegram kita pisah ini, kayak gini-gini di Telegram, ini semuanya tinggal copy paste di Telegram dan gampang carinya. Jadi saya pisahin. Ini komunikasinya. Semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diucapkan sama klien, itu saya udah siapin di Telegram. Yang saya bisa akses, tim saya bisa akses di mana-mana. Dia punya handphone berapa, terserah dia bisa buka Telegram di mana-mana. Jadi once ada yang tanya, dia langsung cepat tinggal copy paste aja. Kalau untuk Google Form, Mas, jadi Google Form tadi ini Google Form, saya masuk di sini sebentar. Google di sini. Ini contoh laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya. Kayaknya yang dipin itu kayaknya. Iya, yang dipin. Ya, laporan keuangan saya pasti kalau laporan keuangan wajib dipin. Jadi terus nggak perlu di search ya. Jadi ini ada di Telegram, ada fitur pinnya juga sama kayak WhatsApp ya. Di Telegram sini bisa pin. Nah, ini adalah yang diinput sama admin finance saya. Nah, teman-teman. Jadi ini laporan keuangan, misalnya nih saya tulis, dia harus input di handphone juga bisa kan? Apa ini nggak harus mentengin di laptop? Misalnya 300.000. Dan ini nanti hasilnya, setahu saya Google Form ini hasilnya kan nanti ini ya bisa dijadikan ke Excel, Mas ya. Persis. Contohnya ini nanti saya coba masukin, jatuhnya akan seperti ini. Ini contohnya nih ya, kita input ya. Duit masuk 300.000, duit masuk apa komisi. Ini yang kita yang buat ya harus ya. Jadi ini variabelnya kita harus masukin. Keterangannya apa, lain sebagainya terus kita kirim, langsunglah masuk ke sini. Ini jadi kita bisa ekspor itu jadi Google Sheet. Langsung saya buka aja sebentar. Jadi itu kayaknya Google Form-nya langsung ini Mas ya, langsung dikompres ke Google Split ya kayaknya. Google Sheet ya. Oh benar. Jadi mungkin apakah saya sharing aja cara ininya ke boleh, contoh boleh Mas, boleh ya. Kan kalau sudah Google Sheet kan nggak perlu Excel lagi kan sama aja kan Mas ya. Persis, benar, makanya nggak perlu. Jadi Google Form tuh langsung, contohnya ini ya, contohnya ini laporan keuangan. Jadi Google Form-nya ya, Google Form masuk dia 100.000 misalnya, 100.000 duit masuk, misalnya pembayaran klien, misalnya di sini adalah BBB misalnya gitu ya. Ini di input gini ya. Setelah masuk, ini laporan keuangan. Nah, ini Excel-nya langsung keluar di sini nih, BBB tadi saya masukin. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Mas. Ya, ini Google Spreadsheet-nya langsung bisa masuk di sini nih.
100.000 BBB. Nah, saya langsung rubah ini Google-nya, ini raw datanya ya, Om Ayu ya, Om Bagus ya. Ini kan setelah masuk, ini kan raw datanya yang diinput sama admin saya. Nah, itu pun saya udah langsung bentuk sebagai laporan keuangan langsung di sini, dari Google ini. Dari Google Excel-nya, ya kayak Excel pivotnya kita. Nah, di sini langsung keluar nih. Ini yang saya pantau tiap harinya. Oh, pembayaran klien ini sekarang duit masuk sudah 5.300.000 misalnya, ini tanggal 27 contohnya. Jadi langsung bisa keluar di sini. Ini contoh aja ya. Jadi semuanya tinggal bisa connect di sini. Terus saya coba mau sharing gimana cara buat Google Form-nya mungkin ya, yang bisa nyantol sampai Google Sheet ya. Kayaknya kalau kayak gitu waktunya nggak cukup Om. Jadi iya. Mending mungkin Om Edo next kita spesial itu atau bikin konten di YouTube-nya Om Edo. Aduh. Kita kayaknya bisa buka kelas lagi nih. Buka kelas khusus gini kayaknya ini. Enggak lah, harusnya Om Bagus mah udah jagoan ini bahasa gitu. Jadi sebenarnya oke, aku coba tampilin aja Google Form. Enggak harus ini, aku jelasin satu-satu sih ini di sini. Aku sharing aja nih. Ini kayaknya nanti harusnya dari teman-teman harus banyak tanya nih, karena bagi generasi Z atau generasi baby boomer ini tantangan ini sebenarnya. Apalagi untuk beberapa sebagian generasi milenial juga ini cukup menantang ini, Om. Makanya saya harapkan nanti teman-teman sedikit yang disampaikan Om Edo ini bisa banyak bertanya dan usahakan mungkin bisa tanya langsung ya. Ya. Lanjut Om Edo. Lanjut, aku coba sharing lagi. Ini contohnya Google Form yang kita buat di awal tadi. Google Form-nya. Nah, ini kan Google Form ya. Saya coba masuk sini aja. Bahkan jujur saya juga nggak cuman laporan keuangan usaha saya ya. Keuangan saya pribadi pun saya pakai Google Form. Jadi saya mau jajan dimanapun saya wajib input Google Form saya. Supaya nanti bisa kontrol keuangan keluar masuk gitu ya. Jadi wajib. Istri saya juga harus masukin Google Form. Memang ini terkait apa ya, habit ya. Susah di awal saya yakin. Ini contohnya Google Form gini ya. Lalu ini bisa masuk di sini responnya. Nah ini tinggal diklik aja nih. View response in Sheets. Nah udah apapun yang diinput di sini udah bisa lihat di Google Sheets ini. Spreadsheet ini tinggal di share aja linknya. Seperti itu. Jadi karena saya yakin yang khususnya yang masih agak awam di Google Sheet ya, kebiasaan di Excel tuh kadang-kadang malas masuk di input di Google Sheet. Saya juga gitu awalnya. Cuman lama-lama saya pakai Google Form, ternyata Google Form ini bisa inputnya lewat Google Form, tapi datanya langsung masuk di Google Sheet, bahkan sama timestamp-nya. Kita inputnya jam berapa, tanggal berapa, bahkan itu sudah ada di situ. Dan yang pasti kedua-duanya ini gratis ya Om ya. Persis, kedua-duanya gratis. Saya udah 6 bulan belum habis-habis, Excel saya udah sampai kolomnya kalau ke kanan kan huruf ya, sudah 3 huruf itu saya ke kanan. Saya teman-teman di Indonesia, di Jawa Timur lah kita ngomong itu sekarang mau gampangnya aja beli aplikasi, nah gitu. Tapi kan harus ngeluarin duit. Nah, sedangkan sebenarnya Google sendiri sudah nyediain free gitu. Cuma kadang-kadang kita yang malas ya. Kita aja yang kurang bacanya gitu ya. Tapi insya Allah Mas, secara laporan bahkan Excel pun itu luar biasa, kita nggak perlu beli. Itu cuman mohon maaf kalau di sini ada developer aplikasi pelaporan keuangan, mohon maaf. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar dewe agak repot. Itu sebenarnya Google Excel tuh wah fiturnya udah lengkap. Itu cuman masalah cantik enggaknya aja sih. Kalau untuk keperluan pribadi saya rasa pivot dan analisa lainnya di Excel lengkap, bahkan di Google Sheet juga ada, gitu sih. Cuman nggak perlu dipelajari semua saya rasa sih untuk level UKM. Saya juga UKM, omset nggak terlalu besar juga di khusus mobil. Kurasa Google Sheet ini ada yang cocok buat kita untuk improve laporan sama analisa bisnis kita. Jadi versus contohnya order yang keluar tanggal berapa, jam berapa, dibelinya jam berapa pun kita bisa tangkap lewat Google Form. Asalkan kasir kita nginputnya real time. Contohnya, oh ternyata tempeku laris jam 4 sore loh, bendino Jumat. Loh,
ini cuma bondo input di Google Form loh. Akhirnya kita bisa kasih keputusan, oh berarti Jumat jam 3 sore kita harus stok 2 kali lipat di titik itu. Contohnya seperti itu ya. Dan itu gratis lewat Google, semuanya lewat Google, integrasi Google semuanya. Monggo kalau ada yang mau tanya-tanya, monggo aku coba buka. Ini kelihatannya jelas atau belas? Saya khawatirnya belas itu. Benar, khawatirnya gitu. Biasanya yang ini Bayatun, nanya Bayatun. Jelas sama ini saya. Jelas menantang. Menantangnya di mana nih? Ayo, mungkin bisa sharing-sharing nih. Aduh, ini Google Calendar saya belum di handphone tok, jadi saya nggak bisa sharing Google Calendar saya juga. Menantang karena belum pernah digunakan secara maksimal, Om. Iya, benar. Google Sheet, Google Spread, Google Form-nya. Saya cuma tahu Google Form itu kalau mau ada acara aja saya ngisinya, tapi nggak pernah dipakai buat harian, apalagi untuk kepentingan pribadi. Benar, awalnya juga gitu, cuman reservasi gitu ya, ya. Terus saya udah pakai Google Form dari laporan keuangan saya, lahirnya dari Google Form ini malah. Mau daftar webinar, daftar Google Form, nah itu tahunya. Benar. Jadi saya coba sharing lagi aja, nggak apa-apa, saya buka aja, nggak ada. Duitnya nggak seberapa ini kok, ngapain saya tutup-tutupi ya. Saya coba sharing dikit di sini nih. Saya sharing lagi screen saya. Sorry. Sebentar. Sharing. Oke. Sambil kalau ada yang tanya monggo. Terus ini saya mau sharing aja. Jadi oke, ini sini. Jadi ini bahkan di Google Form bisa langsung, Google Excel bisa langsung. Timestamp-nya kita bisa lihat ya. Mungkin kebutuhan timestamp ini untuk yang di produk ya. Dia produk tanggal berapa keluarnya atau supplier datangnya jam berapa, itu bisa diinput di Google Form. Artinya Google Form lewat handphone juga bisa ya, seamless ya. Terus dari sini saya terjemahkan langsung di dokumennya langsung ya. Kita bisa lakukan pivot di sini dengan ini langsung laporan keuangannya langsung keluar. Jadi kita bisa kasih laporan keuangan langsung nih. Duit keluar, duit masuknya berapa, langsung bisa terekap, variabelnya yang mana, saldo kita di sini berapa, tinggal kita cek deh saldonya kita berapa. Ini untuk laporan keuangan. Kalau laporan yang lain, jadwal, ini agak rumit, karena ini kalender. Tapi saya coba kasih contoh aja. Saya coba kecilin dikit ya, karena ini agak besar jadwalnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini, semoga bisa kelihatan ya. Ini contoh aja. Minggu tanggal 2 Mei, ini mobil Sigra, mobil Xenia. Kalau yang hijau ini ya, Xenia, Sigra, sama Matic. Ini ada 3 mobil, tanggal 2 Mei. Ini jamnya. Jadi saya bisa lihat dari kapanpun, saya lihat, oh rame rek. Ternyata ini sudah ada kosong-kosongnya, ini jam 8 kosong nih si Sigra. Dan cenderung emang rame. Oh, si ini lagi libur. Oh, ini berarti jam 5 kosong nih. Contohnya seperti itu. Saya bikin seperti ini. Jadi Google Sheet sangat membantu sekali untuk kita bisa analisa lebih real time dan kita bisa kontrol dari mana aja. Itu aja saya rasa laporan keuangan sama jadwal operation yang bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman ada yang bisa sharing contoh laporannya dia yang jadi tantangan gitu ya. Mungkin ya Om ya. Langsung kita coba bedah gitu maksudnya. Kira-kira ini tantangannya apa gitu. Ada beberapa memang pernyataan di kolom chat Om. Sorry aku baru buka. Ya Om itu sambil nggak apa-apa sambil minum atau yang ngemil-ngemil gitu Om biar nggak dari tadi takutnya kan haus ya. Ambil itu ada beberapa yang di kolom chat itu mungkin mau nyampein juga nggak ada minder atau gimana atau stasiunnya nggak pas. Nggak apa-apa caranya. Memang kebanyakan baru tahu fungsi dari Google kita gitu. Itu ada juga nanya contoh Evernote Auto cemut-cemut kenapa ini? Buaya tuh kenapa auto cemut-cemut pelan-pelan aja? Di breakdown dulu aja. Absensi karyawan pakai form, setuju banget. Absensi karyawan pakai form.
Jadi nggak perlu pakai aplikasi nih ceritanya, bener kan? Jadi ya, dia tinggal di Google. Akhirnya nanti jatuhnya kita bisa analisa Google Sheet. ODE teko jam 9 sekian, berapa hari itu bisa kebaca lewat timestamp-nya. Dia cara nginputnya, jadi ya dia nggak bisa mainin kan. Pokoknya dia datang juga harus input Google Form. Bahkan Google Form kalau nggak salah bisa tag foto juga. Jadi Google Form-nya selain input dia bisa attach foto harusnya kalau nggak salah ya. Saya belum pernah pakai tapi harusnya bisa. Bikin proposal bisa dikerjakan semua lewat Google, semua terintegrasi. Wah, siap ubek-ubek Google. Mantap. Terus Evernote-nya bisa dicontohkan ya. Saya ini pakai laptopnya kantor, jadi nggak bisa diinstal apa-apa. Saya di laptop saya yang satunya, tapi sebenarnya fungsinya sama kayak Note ini ya, bawaan HP Om ya. Persis, Note-nya sama bawaan HP, tapi kenapa saya pakai Evernote? Ini bisa kelihatan nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Evernote nggak apa-apa, diinstal aja gratis. Jadi dia itu fiturnya banyak. Kenapa saya pakai Evernote? Karena Evernote itu bisa terintegrasi iOS dan Android. Itu yang saya pakai. Biasanya Samsung Note cuma dipakai di Samsung. Di Notes-nya iPhone cuma bisa di Notes-nya iPhone. Kalau Evernote ini yang bisa integrasi iPhone sama Android paling seamless. Bahkan Microsoft OneNote itu kalah seamless sama Evernote. Kalau Microsoft OneNote tuh saya pernah, wah lama banget loadingnya. Untuk integrasi. Kalau Evernote ini sangat, wah saya ngetes sekarang langsung synchronize ke laptop. Gitu. Itu bisa diinstal. Kalau saya sih pakai yang berbayar. Saya pakai yang berbayar itu yang 100.000 sebulan, tapi nggak perlu pakai yang berbayar. Nggak perlu pakai yang berbayar, gratis aja itu Evernote gratisnya itu dia bisa tersinkronis 2 device. Yang dulu awal setahun terakhir saya pakai dia yang gratis. Saya pakai dia gratis tuh 2 tahun. Baru pakai yang berbayar tuh baru-barusan ini aja karena kalau bisnisnya udah mulai berkembang, banyak klien, ya order, barulah kita mikirkan yang berbayar karena lebih optimal ya Om ya. Jadi kalau mungkin sambil jalan temuin sistem yang bagus, kalau bisa gratis ya. Yang gratis-gratisan dulu. Tapi menurut saya encourage banget utilize Google. Nanti harus ada jadwal sendiri nih, utilize Google, ya Google Sheet, kalender, inilah sebagainya. Harus cari yang lebih paham, jangan saya. Saya barusan ini aja udah aja. Jadi Evernote gitu, enaknya dia bisa sinkronis iPhone sama Android, gitu ya, enak itu. Terus, ya. Para UKM itu kan biasanya pakai Excel ya, Mas ya. Sudah terbiasa pakai Excel, membuat laporan pakai Excel. Nah, kira-kira apakah dari Google Sheet itu cara yang paling gampang gitu untuk belajar Google Sheet itu kan perlu waktu gitu. Nah, sementara bisa nggak ya temporari itu dari Google Sheet masuk Excel-nya terus pakai laporan yang ada dulu atau format yang ada yang mereka sudah punya. Kira-kira gimana pengalamannya, Mas? Ya, Google Sheet itu bisa ditarik jadi diekspor jadi Google jadi Microsoft Excel. Om Budi. Ya. Saya coba. Jadi saya sharing aja sebentar. Langsung saya praktekin aja ya. Kadang-kadang saya juga tarik Google Sheet saya jadi Excel. Ya, bisa lihat screen saya sekarang ya. Nah, contohnya misalnya jadwal terlalu besar. Oke deh, jadwal ini aja. Nah, ini kan yang diinput di kayaknya gampangnya yang Google. Sebentar. Ini saya coba Mas. Ini ternyata akun saya. Saya sendiri Gmail saya pun read only. Jadi enaknya itu. Jadi saya nggak bisa ngedit-ngedit, ngutik-ngutik laporan keuangannya usaha saya sendiri. Saya coba masuk ke Gmailnya tim. Contohnya laporan keuangan ini. Jadi ini kan fungsinya masih Google Sheet ya. Yang penting saya encourage nih teman-teman kalau mulai gitu ya, mulailah inputnya dulu, jadi raw datanya dulu di Google Sheet. Kalau ngolahnya itu monggo bisa diekspor aja. Ini bisa di-download jadi Excel. Bisa kelihatan ya. Nah, ini di-download aja Excel-nya langsung. Nah,
Nah, jadi paling enggak, nah ini langsung kita bisa olah secara Excel langsung di sini. Ini udah jadi Microsoft Excel, jadi SLS pengolahannya di sini. Seperti itu. Semoga menjawab Om Budi. Jadi, nah ini udah Excel, fungsi Excel nih. Jadi memang benar susah berubahnya ke sana itu Journey. Om Budi, cuman saran saya inputnya dulu masuk di Google Sheet dulu. Ngolahnya ditarik dulu di Excel, diolah di Excel sama pelan-pelan masuk ke Google Sheet, itu cara yang oke. Tapi paling nggak inputnya dulu di Google Sheet dulu harus, soalnya itu datanya kita bisa olah pelan-pelan. Untuk cara membuat rumus-rumus perhitungan gitu antara Google Sheet dan Excel itu memang berbeda jauh atau mirip-mirip, Mas? Mirip sama, cuma pencetannya agak beda. Pencetannya ngekliknya aja yang beda, semua fungsinya sama. Yang sudah bisa Google, yang bisa Excel, ya. Insya Allah 90% bisa langsung pindah ke Google Sheet. Jadi misalkan istilah sum gitu ya, sama ya? Sama. Itu sama semuanya. Jadi pivot semuanya itu sama semua sama Excel. Insya Allah mas 90% kalau Excelnya kita bisa masuk ke Sheet. Maksudnya adaptasinya nggak terlalu lama kok. Kecuali memang orang belum pernah pegang Excel. Tapi saya rasa sih semuanya udah Excel ya. 90% tinggal nyantolin aja di Google Sheet. Semua fungsinya sama semua, Om Budi. Oke. Sama semua. Yang lain ini belum ada yang tanya. Waduh, ini bingung dari mana gitu ya. Bingung dari mana. Tapi kalau karena belum pernah nyoba Google Form, Mas. Karena teman-teman. Iya, Google Form. Mungkin kalau ada, mungkin langsung aja tanya mungkin. Apa yang sekarang dilakukan pakai manual itu input apa? Nanti kita coba bedah dari Google Form. Mungkin Mas Bagus mungkin bisa Mas jelasin. Mas. Mungkin teman-teman bisa langsung tanya on case mungkin. Teman-teman punya case. Langsung case aja. Benar. Itu bisa langsung dikasihkan informasinya sama Om Edo. Silakan teman-teman tanya langsung boleh. Rugi nggak dimanfaatkan. Kalau saya lagi belajar ini. Langsung buka ya. Iya, saya harus belajar. Ya sering buka itu Google Sheet, Google Spread, cuman selama ini ya sebatas lewat gitu aja. Ya, itu datanya udah mahal itu. Padahal sudah punya Google Google Drive Unlimited juga kan sebenarnya saya nggak dipakai gitu. Itu kan semua penyimpanan semua di situ. Gitu. Iya, benar-benar harus dimaksimalkan. Saya juga insya Allah yang penting ya ini dari saya ya mungkin ya Om Bagus ya. Yang penting kalau kita usahakan hindari kalau aplikasi software ya. Karena saya juga di IT kerjanya, tahu gimana susahnya orang IT jualan produknya mereka. Betul. Bisa jangan yang krek-krekan atau jangan yang bajakan. Setuju. Kalau misalnya nggak bisa beli yang Office, yang ori paling nggak sekarang ada jawabannya. Oh bagus. Ini internet pakai Google. Nah, itu dia. Benar Om. Benar. Hindari bajakan, dari KW, hindari premium, hindari apapun namanya lah. Benar. Apapun namanya itu ya palsu gitu ya. Hindari yang palsu. Ambil yang berkahnya. Benar. Insya Allah berkah lah nanti kalau kita nggak itu. Makanya belum tentu yang palsu lebih baik. Kita nggak cari yang mahal, kita cari yang gratis ya. Wah, kunci keywordnya itu. Kita cari yang gratis aja, jangan cari yang bajakan sekarang. Levelnya naik lagi. Dulu kita cari bajakan ya. Satu level naik lagi, cari yang gratis. Lucu. Silakan teman-teman yang mau tanya langsung. Cek di chat. Ya istiqomah benar, istiqomah ngisi on time supaya bisa dipakai analisa. Bagus sudah ada timestamp-nya bisa jadi alternatif. Selama ini pakai kasir pintar. Ya. Cukup oke kok. Kasir pintar juga saya pernah lihat. Modulnya juga menarik. Yang penting secara bisnis masih masuk. Maksudnya ya masih ada profit, bisa utilize kasir pintar sih oke, nggak masalah. Terus pernah jelasin di kawan kantor Evernote tahun-tahun yang lalu sudah lupa ya. Om Edo. Dalam. Kita
kita tunggu sampai dengan 45 menit ya. Jadi 20.45. Yang tanya mungkin kalau masih ada yang nanya ya kita buka sesi tanya. Masih tetap kita buka sesi tanya jawab. Ya. Nggak ada ya nanti kita closing sama Pak Budi. Pak Budi kebetulan pembina kita, Pak. Om. Oke. Bina hormat Pak Budi. Ini BPP Indonesia. Jadi ya ini materi sangat bagus sekali. Sayang kalau teman-teman ini nggak tahu ya, dalam artian mungkin bingung atau gimana. Jujur saya sendiri hal yang baru. Selama ini kalau untuk kontrol, saya kan sering juga luar kota Om. Tapi case-nya Om Edo sama saya sama, yaitu yang dimana kalau saya sih ya sama saya pakai Google ini, Google Form, sama kayak itu, sama ini yang Excel aja kalau saya belum manfaatkan semaksimal kayak gini. Kalau komunikasi saya ada di WA sama Telegram sama juga begitu. Kalau untuk promosi malah WA bisnis saya gunakan untuk promosi juga. Ya. Benar. Monggo teman-teman ini. Mungkin kalau agak malu-malu atau bingung dari mana mungkin bisa di-chat jenis usahanya apa mungkin ya. Karena saya nggak punya bayangan ini. Usahanya teman-teman apa mungkin dari situ kita bisa coba bedah pelan-pelan. Kira-kira ada yang di-chat masuk ini lagi saya baca nih. Ya. Yang penting kalau concern saya yang mentor saya juga kasih tahu yang penting mulai aja dulu kayak yang logo hijau ya. Mulai aja dulu, kita cari first step-nya apa dulu, jangan kebayang kemana-mana dulu. Langkah pertamanya apa dulu, mungkin itu adalah concern-nya untuk evolve ya, untuk berubah. Coba ini ada tanya lagi mungkin ya. Input data pernah lagi saya data sheet yang tampil acak-acakan. Oke. Kalau saya dari ada form sheet Excel itu sendiri. Itu mana kita mulai awal untuk poin yang mana ya? Oke. Saya coba baca dari Mas Taufik Munir ya. Makasih pertanyaannya. Oke, datanya akhirnya sheet-nya acak-acakannya. Kalau tanyakan dari teman Om Edo itu. Menjembatkan layer dari beberapa layer ada form mana Google Form. Saya sarankan Google Form dulu untuk bikin dasarnya kita buat Google Sheet-nya kita input kita breakdown dari Google Form-nya dulu. Kolomnya ya, kolomnya itu mana aja sih? Yang contohnya ini ya, ini bulan, timestamp, status uang, detail. Ini bisa lihat screen saya nggak sih? Sebentar saya coba sharing gini aja. Gini aja. Nah, ini contohnya ini timestamp, status uang, detail, nominal, keterangan. Nah, ini di inputnya di Google Form dulu. Di sini. Ini internet saya agak. Nah, ini bisa langsung ditarik Excel-nya. Contohnya kan ini responnya tinggal ya kita ganti namanya. Sorry. Om Edo tanya, ini berarti entering point-nya semua ada di Google Form ya? Saya encourage di Google Form. Encourage banget dari Google Form. Untuk apa? Karena sheet, karena rata-rata kan inputannya operation sama finance ya, rata-rata ya. Jadi saya encourage untuk bikinnya di awal di Google Form-nya dulu. Oke, siap. Jadi inputnya lewat Google Form karena saya sendiri nggak nyaman untuk standby di Google Sheet terus. Takutnya kepencet, Om. Karena kalau kepencet kita nggak bisa undo kan. Jadi cara nginputnya adalah lewat Google Form. Menghindari kesalahan input, maksudnya kita bisa tahu salah inputnya di mana. Ya kan kalau kita nginputnya langsung di Excel sheet-nya gini. Wah, itu nanti bisa kepencet, sudah nggak tahu yang mencet siapa kan. Jadi saya selalu encourage Google Form. Khususnya misalnya keuangan ya. Misalnya dia input 100.000 misalnya. Soalnya nanti dia nginput langsung di sini nih. Misalnya ini Google Sheet ya. Dia nginput 100.000 kelebihan oleh 1 jadi 1 juta. Ya kan? Dan nggak tahu itu siapa yang nginput kan kita nggak tahu. Karena kan ini nggak bisa di-undo ya. Save as juga nggak bisa kan di Google Sheet ya. Jadi
nginputnya wajib Google Form. Saya nggak pernah nginput langsung di Google Sheet-nya. Itu kuncinya. Jadi harus buat Google Form-nya dulu. Misalnya form absensi pakai Google Form. Jadi dia salah nginput, kepencet, kita bisa tahu timestamp-nya kapan dia nginputnya tanggal berapa, jam berapa, dan dia ini karyawan kita nggak bisa ngedit Google Sheet-nya, kita yang kunci. Jadi dia mungkin bisa lihat aja, itu bisa. Gitu. Jadi ini contohnya nih ya sebentar saya coba masuk. Saya khawatir merubah data saya sendiri, jadi pelan-pelan nggak apa-apa ya. Jadi ya kita bisa share ini Google Sheet-nya ini ke tim kita juga, dia bisa read only aja. Jadi tidak boleh ada yang ngedit Google Sheet kecuali kita, saya sendiri. Gitu. Jadi kita tahu, oh dia nginputnya salah, dia nginputnya kurang, kita bisa tahu. Jangan sampai Google Sheet-nya ini nih acak-acakan gara-gara orang pada timpa-timpaan di situ. Jadi cara nginputnya kita saring lewat Google Form. Oke. Karena yang input banyak orang ya. Persis, karena yang input banyak orang. Persis. Jadi kita pun tahu dia yang input siapa. Contohnya nih ya, contohnya kemarin saya buat dari mana ya? Sebentar. Ini contohnya kemarin. Contohnya saya lagi ada pameran foto booth. Sebentar ya. Sebentar itu hilang. Nah, ini contoh Google Form saya kemarin. Ini untuk sales ya. Contoh untuk sales kemarin saya tim saya itu pameran wedding di TP 5 yang lantai atas, TP 3 yang lantai atas. Nah, itu kan salesnya jalan tuh. Nah, di sini saya langsung buatkan Google Form-nya mereka. Yang pertama, nama salesnya dulu. Input nama salesnya dulu. Jadi, ada 3 sales kebetulan kemarin, dia harus centang satu nih. Nama salesnya dulu dia centang. Ya. Terus lanjut, ini data kliennya. Nama mempelainya siapa, nomor WA, lokasi, tanggal acaranya dikosongi. Nah, di sini kita langsung bisa dapat responnya. Nah, nama salesnya ini kebetulan salesnya kemarin ada banyak gitu ya. Jadi 30% ternyata loh salesku yang aktif dapetin nama klien tuh ada si Fitri ini ternyata. Yang lainnya nggak kerja gitu. Dari salesnya juga kebaca siapa yang paling aktif ya di sini. Persis, salesnya bisa kebaca yang paling aktif yang mana. Kebaca. Ini masih di form loh. Ini aku belum olah di Google Sheet ya. Nah, nama mempelai udah lengkap semuanya. Nah, kalau udah ke bawah ini, saya langsung masuknya di sini. Saya tarik Google Sheet-nya. Google Sheet. Nah, Google Sheet-nya tuh bisa langsung kelihatan semuanya di sini. Nah, dari sini langsung kita main fungsi aja mungkin ya. Sebentar. Itu nama mempelai kok ada Wahyu, bukan Om Wahyu bukan ya? Aduh, saya nggak berani jawab. Kebetulan saya nggak di lokasi ya. Jadi nggak bercanda. Kok serius banget Om Wahyu kayaknya ya. Nah, jadi ini Google Sheet-nya kita langsung bisa masuk main pivot table. Ini contoh aja ya, karena yang paling gampang pivot table ya. Sama aja kok ini di add sini. Contohnya nama sales gitu ya. Terus values-nya di add. Contohnya ya timestamp misalnya. Nah, bisa kelihatan di sini. Nah, ini contohnya sales-sales saya yang kemarin ada di pameran tuh dia dapetin klien berapa orang, udah kelihatan di sini. Oh, si Fitri ini 27 klien misalnya. Oh, Galih ini ada 19 klien, sudah bisa diolah langsung di sini. Nomor teleponnya klien pun saya bisa dapat di sini. Contohnya. Ini contoh di sales ya, jadi saya bisa tahu mereka tuh inputnya juga tanggal berapa, dan nantinya jauhnya kita bisa tahu pameran itu ternyata ramenya jam berapa sih orang-orang datang ini. Ternyata ya rata-rata ya habis sholat semuanya kalau saya lihat cenderungnya. Om, ini kalau saya bikin dibuat barang masuk barang keluar juga bisa ya? Oh, bisa kalau banget. Stok barang misalnya. Stok barang, stok gudang itu buat keluar masuk barang bisa nggak ya? Bisa banget. Contohnya apa nih? Sekarang langsung kita buat aja di sini ya. Contohnya blank gini aja. Yang existing, makanya kita mendingan beda aja toh. Contohnya
Sekarang apa nih? Yang laporan yang ada sekarang apa? Kolom pertamanya apa namanya misalnya? Tanggal gitu ya. Malah tanggal sekarang nggak perlu input malah kalau Google Form. Iya, tanggalnya sudah langsung ini ya. Iya, udah langsung malah kan. Contohnya apa nih? Barang masuk di sini. Brand. Nah, kalau saya mungkin biasa kalau di fashion, kalau saya yang masuk ini dari supplier siapa? Gitu. Kan saya ada beberapa supplier. Ya, sini contohnya adalah apa? Supplier gitu ya. Misalnya benang, misalnya kain gitu ya. Mesin jahit gitu ya. Mesin jahit atau di sini lainnya. Ini other. Nah, other ini orang bisa nginput macam-macam ya, gitu ya. Other ini dia ngetik langsung. Kita coba langsung ya. Terus ada lagi pertanyaan berikutnya, supply-nya siapa? Terus lanjut lagi. Brand biasanya. Brand misalnya. Brand ini contohnya apa ya? Jadi kan satu supplier bisa banyak brand apa yang masuk. Oke, supplier dulu, terus brand mana yang masuk ya? Multiple choice kayaknya ya, benar ya. Jadi multiple sini. Apa nih, Purnama, lalu berikutnya di bawah sini apa mungkin B, sini C, sini D gitu ya. Habis ada brand, apalagi nih brand, quantity mungkin ya. Iya, berapa pieces masuk? Ya, quantity ya misalnya ya. Quantity kita langsung masuk short answer. Maaf ini aku ganti bahasa Indonesia mungkin ya, sebentar. Nah, ini gini aja, mungkin lebih. Nah, oke gini ya. Jawaban singkat gitu ya, karena quantity kan pakai input dan ya, input angka gitu ya. Harga modal. Harga modal. Kan belinya harga mungkin ya. Harga beli ya. Ya, harga belinya bisa, kuantitinya berapa, harga beli atau harga kulak gitu aja ya. Langsung aja pakai bahasa kita aja nggak masalah, harga kulaknya berapa langsung dimasuk. Pakai pilihannya jawaban singkat karena dia kan input ya, angka ya. Iya betul, angka. Harga kulak. Dan ini harus kita centang ini yang dibutuhkan. Jadi dia wajib ngisi. Kalau dia nggak isi, nggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa lanjut. Ya, nggak bisa lanjut. Ini juga wajib isi. Jadi menghindari error data input. Jadi si tim karyawan kita langsung wajib input. Harga kulak juga mungkin di input juga. Biasanya saya kalau pertanyaan lain di sini ada keterangan misalnya gitu ya. Keterangan di sini saya kasih short answer tapi tidak perlu dicentang. Jadi dikosongi tidak apa-apa. Opsional ya. Opsional. Terus ini saya coba langsung aja saya kirim di sini aja. Nanti monggo di input masing-masing ya. Saya coba sharing di chat room. Silakan input segala macam boleh ya di sini ya. Kita langsung exercise aja. Nah, terus saya turunin. Nah, habis itu di sini nih tanggapan. Saya langsung ini nih diklik ini nih. Lambangnya Euro ini kayak klub Euro ya. Ini spreadsheet. Kita klik aja, form baru kita buat. Nah, udah kita monggo itu di chat room bisa diinput. Kita exercise aja mungkin ya. Nah. Oh, di speed ini juga online dia ya Om ya? Iya benar. Jadi diinput. Nggak perlu di refresh enggak ya? Nggak perlu, coba diinput aja ya. Kita coba. Ya, jadi dan ini nanti kita kunci nih nanti nih. Di sini nanti ada kita bisa kunci. Jadi yang bisa read langsung bisa baca langsung. Ini nanti kita terjemahkan lagi. Ini ada benang yang masuk Purnama ya kan, kuantiti 50, harga kulak sekian. Di sini tak bikin gini aja juga bisa. Nah, itu udah keluar. Nah, gambarnya gini, bikin gini nah. Udah. Input terus deh itu. Jadi menghindari error input juga kan. Orang nggak bisa input di Excel-nya langsung. Kalaupun misalnya karyawan kita salah, ini juga sering kejadian sama saya. Lu Mas itu aku salah input. Jadi dia ngomongnya ke aku nih. Dia kalau salah dia ngomongnya ke aku. Karena aku yang harus edit sendiri di Google Sheet-nya. Tuh, ini contoh aja ya. Bisa keluar di sini semua. Nah, di sini pun kalau langsung
Langsung kita main pivot aja di sini. Saya buat ini kalau di pivot dia gimana? Pivot di sini, sorry. Nah, ini sheet aja. Nah, ini di pivot sini contohnya ya. Ini sebentar, contohnya gini. Terusnya misalnya berdasarkan apa ya? Misalnya berdasarkan brand aja lah, ya. Brand value-nya kita masukin harga gula. Tuh. Sama ada lagi quantity ya. Tuh. Udah sama kayak Excel. Jadi brand B kita gulanya sekian. Langsung harga gulanya, langsung kuantitinya berapa? Keluar di sini. Dari hasil inputan ini. Dan ini real time. Nah, kita bisa tahu brand B harga gulanya sekian, kuantitinya sekian. Bahkan tanggalnya kita bisa keluarin sih. Tapi terlalu, ini timestamp-nya kita bisa keluarin. Nah, tuh. Atau timestamp-nya agak dipindahin. Ya ini pivot ya, nanti ada sesi berikutnya lagi nih. Tapi intinya bisa kelihatan, ini harusnya timestamp-nya kita mundurin ke sana. Ya, Om. Gitu. Jadi ini kayaknya perlu bikin kelas khusus ini. Beda. Tapi ya, intinya ini data, artinya insya Allah selama ya ini yang saya percaya sekarang habis baca literasi lumayan banyak. Data ini adalah kunci kita ngambil keputusan dalam usaha. Artinya kita nggak feeling, oh besok ini rame. Jangan gitu. Kita ngomong kemarin ramenya seberapa, pakai datanya kita. Jangan lihat ke keluar-luar ngomong tren. Kita lihat kemampuan kita aja. Kadang misalnya contohnya gini, yang kemarin saya juga sharing sama teman saya sendiri. Dia skincare, dia usaha skincare. Yang dia lakukan sekarang adalah dia tidak pakai data analisa. Dia sekarang jualannya ke Indonesia nyebar luas segala macam. Ya, seluruh Indonesia dia jualannya skincare. Terus saya tanya, kenapa kamu mikirnya keluar luar? Lu biar laris gitu ya. Loh, ini yang kadang effort kita tuh terlalu banyak energinya fokus kemana-mana ya. Cobaan lihatan deh data 6 bulanmu ke belakang. 70% barangmu tuh terjualnya di mana? Gitu kan? Lewat data. Jangan ngomong feeling, oh Lamongan ini rame ki, skincare ini rame Lamongan. Main gitu toh, terus ya random banget, akhirnya capek gitu ya. Capek terus belum tentu laris juga. Mendingan ke belakang kita lihat, kita 70% tuh jualnya kemana. Misalnya kita ternyata fashion kita jualannya di Lamongan, ternyata laris di Lamongan 70%. Gitu ya. Kenapa kita harus cari di Tulungagung, pasar baru? Gimana kalau kita, misalnya nih, kita kasih stok barang kita dari Jakarta langsung ke Lamongan. Nggak perlu masuk misalnya ke Malang dulu ya, sebagai rumah kita atau kantornya. Yang mendingan karena 70% tujuan Lamongan, kita kirim barangnya ke Lamongan langsung. Terus kita bikin stok ya, oh ini Om Ayu nih, jagonya. Kita bikin gudang stok di Lamongan, tidak perlu kantor. Gudang stok, langsung nanti kita kasih skincare same day delivery service. Daripada capek-capek buka pasar di Tulungagung, belum tentu laris juga, mendingan kita kan serve better klien kita yang udah percaya sama kita. Jadi lewat data ini yang pelan-pelan, insya Allah bisa dapat worth it lah. Kita ngerekam data usaha kita itu sangat worth it sih. Dan selama aku juga belajarnya dari situ. Siap, Om Edo. Mantap. Perlu banyak langsung dioprek besok. Kebetulan memang kita kebiasaan acara webinar itu Ahad malam kayak gini, Om. Jadi tujuannya apa? Biar teman-teman itu Senin itu langsung coba praktekkan. Nah, jadi masih tes dan masih agenda-agenda yang lain kan masih belum jalan ini. Nah, ini diisi dengan materi-materi yang kayak gini langsung dicoba. Nah, dari hari Senin ya itu baru jalan, nanti di pekan-pekan berikutnya tinggal ngikutin kayak gitu. Ya. Oke, mungkin karena waktu ya, mungkin biar Pak Budi mungkin ada yang ini mau disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Wahyu. Terima kasih, ini pembicaranya luar biasa malam ini. Luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu. Pada waktu Mas Wahyu cerita, Mas, tentang materi yang akan kita undang itu, yang awalnya dikatakan bahwa bisa mengontrol dari Singapura untuk bisnisnya itu,
saya langsung, dalam bayangan saya pasti sistem kontrol pencatatannya sama pelaporannya luar biasa. Saya itu langsung dalam pikiran saya seperti itu. Makanya kita judul webinarnya kan seperti itu ya, seperti yang ada di itu, bahwa memang UKM itu salah satu kelemahan utamanya adalah menurut saya kelemahan dalam masalah pencatatan dan kontrol. Nah, saya punya keyakinan memang pasti pemateri ini luar biasa di situ. Tetapi ternyata setelah diterangkan ini benar-benar apa ya istilahnya, di luar dugaan saya. Kalau bayangan saya itu ya pencatatannya rapi gitu ya, punya form-form di Excel atau di buku begitu kan, yang mungkin dilaporkan ke Singapura secara berkala seperti itu bayangan saya yang akan disampaikan. Tapi kenyataannya malah lebih jauh dari itu ya. Anda memanfaatkan benar-benar secara remote ya, itu yang luar biasa. Saya sendiri secara pribadi memang sudah, kecuali Google Sheet, saya sudah menggunakan. Jadi misalkan Google Calendar saya menggunakan untuk pencatatan gitu, kegiatan saya kalau mau mengadakan seminar, kalau banyak sekali seminar atau meeting itu saya yang penting-penting masih saya catat di situ supaya saya nggak lupa. Kadang-kadang saya minta sekretaris saya untuk mengingatkan, tetapi saya nggak punya bayangan bahwa dengan Google Calendar itu bisa dilakukan bersama untuk sebuah perusahaan. Saya nggak punya bayangan sama sekali. Baru kali ini saya, iya ya. Jadi bisa dibuat sharing ya, dalam arti kalau dibuat sharing semua perusahaan kan nanti semua catatan semua pegawai jadwalnya bisa ketahuan dari atasannya. Nah ini yang bagi saya luar biasa. Meskipun saya sudah memanfaatkan, tapi saya tidak bisa membayangkan, saya belum pernah membayangkan dimanfaatkan secara lebih luas lagi, secara bersama-sama dalam satu usaha. Itu benar-benar ilmu baru bagi saya ya, ilmu baru. Kemudian tentang Google Form. Google Form itu jujur ya Mas Wahyu, Mas Bagus ini pengurus inti BBB ini mungkin kalah sama saya gitu masalah Google Form. Karena apa? Ya karena yang banyak, karena adanya webinar ini sejak adanya pandemi kita mengadakan webinar kurang lebih setahun yang lalu. Nah dari webinar itu tool paling gampang apa untuk menerima pendaftaran peserta? Ya paling gampang kan Google Form gitu. Kita semua nggak bisa gitu. Akhirnya kita belajar gitu. Saya sendiri belajar waktu itu sempat gimana ya caranya supaya begitu selesai submit, yang submit itu dapat email balasan bahwa mereka sudah mendaftar. Nah, itu saya yang ngoprek sendiri gitu, cari di YouTube kan. Saya bisa, itu yang saya manfaatkan. Jadi termasuk acara hari ini saya yang buat Google Form-nya Mas. Saya yang buat Google Form-nya. Jadi saya agak sedikit paham lah dari sebagian besar peserta di sini tentang Google Form. Karena saya sudah belajar ya, teman-teman semua jangan kecil hati ya. Banyak sekali tentang panduan tentang Google Form di YouTube. Ya, tinggal dengarkan aja di YouTube ya, Google Form apa yang Anda ingin lakukan. Banyak, saya juga belajar dari YouTube. Kemudian berikutnya saya memanfaatkan Google Form itu untuk voting. Untuk voting gitu. Misalkan kemarin di kegiatan asosiasi saya kita lagi membuat suatu branding dan tagline gitu yang ada banyak sekali pilihan ya, ada sekitar 100 pilihan awal dan kita harus mendapatkan satu pilihan akhir dengan sekian banyak peserta. Nah itu saya betul-betul terbantu oleh Google Form. Jadi waktu itu ya voting tingkat pertama, terus diambil 5 besar, voting lagi, diambil 3 besar, voting lagi, ketemu. Akhirnya ketemu juga brandingnya bagus banget gitu. Dengan Google Form saya benar-benar memanfaatkan. Karena kalau misalkan tanpa Google Form saya nggak bisa melakukan itu. Pilihannya banyak sekali itu dari konsultan dari Belandanya memberikan kami alternatif logo, alternatif tagline kurang lebih hampir sekitar 100. Dan kita sekitar 40 orang harus memilih dari itu satu tagline karena untuk Indonesia, ini untuk Indonesia saja. Nah, itu terbantu dari Google Form. Nah, tetapi saya nggak bayangin ternyata Google Form itu bisa digunakan untuk mengontrol satu usaha gitu. Seperti ini benar-benar baru bagi saya. Google Form itu mengontrol satu usaha dan bisa dirubah jadi Google Sheet ya, dan mirip-mirip Excel buat jadikan laporan. Nah, ini
betul-betul hal yang baru dari teman-teman. Saya menginspirasi teman-teman semua ya yang hadir di sini. Ayo belajar, jangan grogi ya, jangan grogi. Ya mungkin kesempatan lain mungkin bisa ya presentasi lebih detail, atau misalkan bukan webinar mungkin tolong dibuatkan YouTube gitu, rekaman gitu ya, Google Form ya. Nanti kita rekam, nah, contohnya gitu, tahapannya gimana dan sebagainya. Karena teman-teman, saya yakin teman-teman agak bingung juga karena belum biasa. Oke, saya kira gitu. Saya terima kasih sekali untuk kesediaannya untuk berbagi. Terima kasih, saya serahkan ke Mas Wahyu. Oke, terima kasih Pak Budi untuk detail rangkuman hari ini ya, notulen hari ini, dan pesan-pesan apa yang perlu teman-teman jalankan. Jadi ini hal yang baru, benar-benar sangat yang baru. Bagi saya pribadi juga, wow, ternyata hanya sekedar Google Form bisa kontrol sampai dengan keuangan masuk juga kelihatan, nah gitu. Mungkin ada pesan dari Mas Edo yang terakhir, mungkin statement terakhir sebelum nanti kita foto bersama Mas biasanya. Oke, monggo Mas. Makasih Pak Budi atas atensinya, rangkumannya juga. Saya juga belajar dan saya juga otodidak. Saya background saya bukan accounting, tapi karena terpaksa dan kepepet harus belajar bikin laporan. YouTube adalah guru saya, tapi hati dan nurani adalah remnya, karena kadang ya ada yang nggak benar juga, secara prinsip juga kita harus sharing juga ya dari YouTube. Tapi poin saya juga baca beberapa chat juga, kuncinya jangan belajar terlalu umum, masalah apa yang mau dipecahkan, nah belajari dari situ dulu. Jadi kalau saya tadi belajar tentang pivot gitu ya, belajar tentang shift. Menurut saya hindari belajar kayak gitu generalis, langsung ke pertanyaannya langsung. Gimana cara mengabsen karyawan dengan Google Sheet? Nah, belajar di sini dulu. Jangan belajar, let's say ya itu tadi terlalu umum ya, belajar pivot, belajar Excel. Langsung mulai dari belajar dari pertanyaan lebih spesifik apa yang mau dipecahkan dulu. Jadi satu-satu. Itu aja sih. Karena saya juga belajar kayak gitu. Kalau saya belajar pivot tadi ya rodok belagu-belagu gitu ya, ada grogi-grogi, tapi saya belajar apa yang saya butuhkan gitu aja. Karena nggak perlu dikuasai semua. Kalau dikuasai semua nanti waduh pusing, nggak ada waktunya. Jadi saran saya itu kalau mau belajar jangan terlalu umum, jangan bingung karena sharing kita sekarang, langsung fokus ke paling nggak sudah tahu kebayang, ini ada solusinya, tinggal dicari masalah apa yang mau dipecahin, terus nanti kita bisa lanjut belajar sama YouTube, literasi dan lain sebagainya. Dari saya itu makasih teman-teman BBB, Pak Budi, Mas Wahyu, Mas Bagus dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu teman-teman nyalakan. Demikian rekaman presentasi saya. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa bergabung dengan channel ini. Ada banyak video latihan, informasi lainnya. Jadi bisa disebarkan keberadaan channel Gudangnya Ilmu UMKM ini kepada para UMKM lainnya, kepada pebisnis pemula agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.